wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Diksadin Tatama dengan NIM 206131082 dari kelas SPI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kedatangan Bangsa Eropa. Baik, yang pertama latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Salah satu penyebab kedatangan bangsa Eropa yang pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ke Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Yang kedua, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Yang keempat, pada zaman dahulu Indonesia terkenal kaya akan rempah-rempah yang merupakan barang dagang penting di Eropa. Yang kelima, keinginan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Yang kedua, tujuan kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama, sebelum abad ke-18 atau imperialisme kuno, kedatangan bangsa Eropa didorong adanya semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang kedua, setelah abad ke-18 atau imperialisme modern memiliki tujuan yang pertama mendapatkan bahan baku industri, yang kedua tempat pemasaran hasil industri, yang ketiga mendapatkan tenaga kerja yang murah, dan yang keempat tempat menanamkan modal. Selanjutnya, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Pertama, bangsa Portugis dan Spanyol menjadi yang pertama melakukan penjelajahan. Pada tahun 1512, armada laut Portugis sampai ke Malaka. Portugis tiba di Kepulauan Nusantara dengan membawa serta 1.200 orang dan 18 buah kapal. Ini merupakan awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada tahun 1521, Portugis berhasil menguasai Ternate dengan mengadakan perjanjian dengan kerajaan Ternate. Portugis dan Spanyol sudah 2 kali membuat kesepakatan. Yang pertama pada tahun 1494 dengan perjanjian Tordesillas. Pada tahun 1526 dengan perjanjian Saragossa yang dipimpin oleh Paus dan membagi dunia dalam 2 wilayah kekuasaan. Portugis tidak berhasil menaklukkan Sumatera karena kerajaan Aceh sangat kuat dan pengawasan yang sangat ketat di semua wilayah kekuasaannya. Namun di Pulau Jawa, Portugis diterima dengan baik. Hanya di Pasuruan dan di Blambangan, selebihnya di bawah pengaruh Demak yang tidak suka dengan Portugis. Yang kedua, bangsa Spanyol. Kemudian Spanyol datang ke Indonesia di bawah pimpinan Magalhães dengan tujuan yang sama dengan bangsa Portugis, yaitu mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan mencari daerah jajan. Pada tahun 1521, tepatnya tanggal 8 November, kapal dagang Spanyol berlabuh di Maluku setelah melalui Filipina, Kalimantan Utara. Kemudian langsung ke Tidore. Di sini bangsa Spanyol diterima dengan baik oleh rakyat Tidore. Akan tetapi, dengan kedatangan bangsa Spanyol mengakibatkan persaingan yang ketat dengan bangsa Portugis. Dan untuk mengakhiri ini, semua akan diadakan perjanjian Saragossa pada tahun 1592. Dengan ini, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Memiliki daerah jajan, seperti halnya orang Belanda, berada dalam tekanan untuk terlibat langsung dalam perdagangan rempah-rempah. Sir James Lancaster dan George Raymond siap mengadakan pelayaran pada tahun 1591. Akan tetapi banyak bencana yang terjadi dalam perjalanan mereka, seperti adanya wabah penyakit yang mengakibatkan kematian. Lancaster berhasil sampai di Aceh dan Padang. Pada tahun 1594, mereka baru sampai di Inggris. Karena pada saat perjalanan pulang, mereka terdampar. Dan dengan kebaikan perampok Prancis, mereka tiba kembali ke Inggris.
Kemudian bangsa Inggris mendirikan perusahaan dagang yang bernama EIC pada tahun 1600 di Kalanta, India. Pada tahun yang sama, di tahun 1600, Elizabeth I memberi sebuah oktroi kepada maskapai Hindia Timur dan Inggris mendapat kemajuan di Asia. Sesampainya di Banten, kemudian pimpinan armada memberikan surat dan hadiah dari raja untuk Mangkubumi di Banten, sehingga mereka diterima dengan baik. Bandar Lada yang sangat kaya ini tetap menjadi pusat kegiatan orang-orang Inggris pada tahun 1682. Lancaster kemudian kembali ke Inggris membawa lada yang sangat banyak. Keempat, bangsa Belanda. Lalu diikuti bangsa Belanda pada tahun 1599. Perang yang terjadi antara Belanda dan Spanyol selama 80 tahun telah mendorong bangsa Belanda untuk mencari jajahan ke Nusantara. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten pada tanggal 20 Maret tahun 1602 dan kedatangannya tidak diterima oleh rakyat Banten. Dengan keberhasilan mereka membawa rempah-rempah dari Indonesia, mendorong kapal-kapal lain datang ke Indonesia. Kemudian Belanda mendirikan kongsi dagang VOC di Ambon. Gubernur Jenderal pada saat itu Peter Booth, dan dengan tujuan yang pertama menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda, yang kedua menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya, yang ketiga mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Tujuan awal kedatangan bangsa Eropa hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan di Indonesia. Pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa, yaitu hak memonopoli dagang, hak membuat dan mencetak uang, hak membantu tentara, hak menyatakan perang ataupun membuat perjanjian, hak memungut pajak, dan mengadakan pemerintahan sendiri. Kemudian tujuan diberikannya hak oktroi. Yang pertama, mencegah terjadinya persaingan antara pedagang Belanda sendiri. Yang kedua, mampu bersaing dengan sesama pedagang di Eropa ataupun pedagang Asia. Yang ketiga, memberikan kekuasaan kepada para pedagang untuk melawan kepada Spanyol dan Portugis. Selanjutnya, VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan di Maluku dengan mengeluarkan peraturan, yaitu rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Yang kedua, jumlah tanaman rempah ditentukan oleh VOC. Yang ketiga, tempat menanam rempah-rempah ditentukan VOC. Masa kepemimpinan Gubernur Jenderal dipegang oleh J.P. Koon diputuskan untuk melakukan perlawanan terhadap pedagang-pedagang dari Inggris. J.P. Koon memindahkan pusat kegiatan dari Ambon ke Jayakarta dengan alasan untuk mendapatkan pangkalan militer dan pangkalan dagang yang dekat dengan pelayaran-pelayaran menuju Tanjung Harapan, India, Melayu, dan Asia Timur. Kota Jayakarta berhasil direbut VOC dan dirubah namanya menjadi Batavia pada tahun 1619. VOC menjalankan politik divide et impera atau memecah belah dan menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. VOC melakukan pelayaran hongi, yang artinya melakukan patroli dengan perahu kora-kora yang dilengkapi dengan senjata. Kemudian pada tahun 1792 di Eropa terjadi perang koalisi dan Belanda mendapat ancaman dari Inggris karena memihak sekutu Prancis. Setelah berkuasa selama 2 abad, akhirnya VOC mengalami kehancuran dikarenakan sebagai berikut.
Yang pertama, banyaknya pejabat VOC yang melakukan korupsi. Yang kedua, daerah kekuasaan VOC yang semakin meluas sehingga memerlukan biaya pengelolaan yang lebih tinggi. Dan kemudian VOC banyak mengeluarkan biaya perang yang besar dalam menghadapi perlawanan rakyat. Dan pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat perang kemerdekaan Belgia dan perang Diponegoro. Van den Bosch mengusulkan kebijakan yang disebut Kulturstelsel atau sistem tanam paksa dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang besar dengan mewajibkan menanam tanaman dagang yang laku dan dibutuhkan di pasaran Eropa. Pokok-pokok sistem tanam paksa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rakyat wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Yang kedua, lahan yang disediakan wajib dibebaskan dari biaya pajak tanah. Yang ketiga, hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan diberikan kepada rakyat. Yang selanjutnya, tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk tanaman padi. Yang kelima, mereka yang tidak punya tanaman atau yang tidak punya tanah wajib bekerja selama 66 hari setahun di perkebunan milik pemerintah. Yang terakhir, kegagalan panen tanaman wajib akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Akibat dari tanam paksa bagi pemerintah kolonial Belanda, yang pertama, kesulitan keuangan bisa diatasi. Yang kedua, pemerintah Belanda mengalami surplus di bidang keuangan. Yang ketiga, perusahaan transportasi Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM mendapat keuntungan melimpah. Akibat pelaksanaan tanam paksa bagi rakyat Indonesia, yang pertama, rakyat di beberapa daerah tertimpa bahaya kelaparan. Yang kedua, banyak penduduk yang melarikan diri meninggalkan desanya. Yang ketiga, terjadinya kegagalan panen di tempat-tempat di Indonesia. Dan yang keempat, jumlah penduduk di Jawa berkurang. Kemudian, untuk mengatasi kesulitan tersebut, VOC berupaya lebih memeras rakyat Indonesia dengan menerapkan beberapa peraturan baru seperti Verplis Verenatis dan Contingenten. Verplis Verenatis adalah peraturan yang mewajibkan rakyat menjual hasil pertanian kepada VOC dengan standar harga ditentukan oleh VOC yang nilainya amat sangat rendah. Kemudian Contingenten adalah penyerahan hasil pertanian dan perkebunan kepada VOC dari daerah-daerah yang tanahnya berada dalam kekuasaan VOC secara langsung. Peraturan lainnya adalah Peraturan Prenger-Stelsel atau sistem wajib tanam kopi di Priangan. Akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak dapat memperbaiki kondisi perekonomian VOC. Pada tahun 1795 di Belanda terjadi revolusi yang sangat dikendalikan oleh Prancis yang menyebabkan terjadinya perubahan pemerintahan dan mengakibatkan Raja Belanda berhasil digulingkan. Belanda berubah menjadi Republik Batav di bawah kekuasaan Prancis. Selanjutnya, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Dengan berakhirnya VOC sejak abad ke-19, dimulailah masa pemerintahan kolonial di Indonesia.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.